berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin doa? Saya. Oke, boleh. Ya, sebelum kita mulai bimbingan konseling pada siang hari ini, kita inilah berdoa untuk agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Baik, terima kasih ya pada anak-anak semua karena telah bersedia mengikuti layanan konseling kelompok pada siang hari ini. Nah, sebelumnya sudah tahu kan kita hari ini mau ngapain? Sudah. Oke, nah sesuai dengan info concern yang telah Ibu baca dari anak-anak semua nih yang telah mengisi Google Form yang kemarin Ibu bagikan kepada anak-anak di sini, ternyata anak-anak di sini memiliki permasalahan yang serupa tapi tak sama, dan permasalahan tersebut itu mengenai manajemen waktu seperti itu ya. Nah, sebelum kita lanjut ke kegiatan kita kenalan dulu ya. Ini belum ada kenal kan? Oke. Nah, kenalan kita di sini nanti menyebutkan nama dan juga makanan kesukaan aja ya. Dimulai dari Ibu dulu deh. Nama aku Ibu Dian, bisa dipanggil Ibu Dian, juga boleh. Makanan kesukaan aku mie ayam. Masnya gimana? Perkenalkan, nama saya Arya Fazlul Rasid, bisa dipanggil dengan Arya. Makanan favorit saya nasi padang. Perkenalkan, nama saya Dimas Gilang, bisa dipanggil Gilang, dan makanan favorit saya nasi goreng. Perkenalkan, saya Melia Latif, bisa dipanggil Laras. Makanan kesukaan saya nasi goreng. Perkenalkan, nama saya Olivia Nurayuni, bisa dipanggil Via. Makanan kesukaan saya bakso aci. Perkenalkan, nama saya Aina, makanan kesukaan saya mie ayam. Oke, sama ya. Perkenalkan, nama saya Nina Fianti, biasa dipanggil Novi. Makanan kesukaan saya bakso. Oke, jadi ini udah beragam ya makanan-makanan kesukaannya. Sekarang Ibu tes nih untuk menilai kalian udah pada kenal belum? Siapa yang tadi makanan kesukaannya bakso aci? Iya. Oke, terus yang nasi padang? Ada. Oke, terus yang bakso? Novi. Oke, tepuk tangan dong. Nah, selanjutnya kita akan melakukan layanan konseling kelompok ini selama 30 menit ya. Gimana? Sepakat? Sepakat. Oke, nah sebelumnya kita mau layanan konseling kelompok, Ibu jelasin dulu ya. Ada yang tahu belum tentang konseling kelompok itu apa? Belum tahu. Oke, Ibu jelasin dikit ya. Jadi, konseling kelompok ini suatu layanan yang diberikan oleh konselor atau guru BK di sekolah untuk mengentaskan suatu permasalahan konseli atau muridnya dengan memanfaatkan dinamika kelompok yang bertujuan untuk membantu konseli tersebut mengentaskan permasalahannya dengan menggunakan pandangan-pandangan dari teman-temannya di kelompok ini. Seperti kalian nanti akan aktif dalam berpendapat atau mengemukakan pendapatnya untuk membantu teman kalian yang sedang mengalami masalah seperti itu. Oke, jadi dalam layanan konseling kelompok ini ada dua peran, yaitu anggota kelompok dan juga pemimpin kelompok. Nah, di sini Ibu sebagai pemimpin kelompok yang akan memandu jalannya aktivitas dalam layanan konseling kelompok ini dari dinamika sampai kita penutup nanti. Nah, teman-teman di sini anggota kelompok yang akan menjadi konselingnya dan juga akan memberikan pendapatnya, berdiskusi, saling berpendapat satu sama lain untuk mengentaskan masalah dari konseli nanti. Seperti itu ya teman-teman. Ya. Nah, di sini Ibu harapkan nanti kalian bisa saling terbuka, terus juga saling bisa menjaga rahasia, terus juga kalian kesini secara sukarela kan? Tanpa ada paksaan kan? Nah, oke. Dan juga tentunya dengan sopan santun ya. Jadi nanti kalau kalian mau menyampaikan pendapat, kalian angkat tangan dulu atau seperti misalkan tuh permisi dulu ya, jangan memotong omongan teman kayak gitu ya. Nah, sebelum itu Ibu mau pastikan nih dengan asas kerahasiaan itu kita mengungkapkan komitmen kita dulu. Nanti kalian ikuti Ibu dulu ya. Sekarang angkat tangannya dulu, gini. Oke, ikut Ibu ya. Saya berjanji tidak akan membicarakan mengenai hasil layanan konseling kelompok pada hari ini kepada siapapun atau di luar ruangan ini. Oke, cukup. Terima kasih teman-teman. Nah, gimana, sudah mulai paham mengenai konseling kelompok? Oke, nah tadi kan mengenai permasalahan kita tuh mengenai manajemen waktu ya. Bisa ceritain dong satu-satu dulu nih.
apa ya, masalah apa sih yang mengenai manajemen waktu kalian nih? Mungkin dari Mbak Nafi dulu. Jadi saya itu mempunyai masalah tentang waktu, yaitu tentang membagi waktu saya antara belajar dan juga bermain. Sehingga tugas yang saya kerjakan itu tidak cepat selesai dan selalu terlambat. Sehingga nilai-nilai yang saya dapatkan pun buruk. Oke, jadi Mbak Nafi dampaknya akan nilai di sekolah ya Mbak Nafi ya. Oke, banyak? Saya sulit untuk membagi waktu antara belajar dan juga bermain handphone. Berarti masih suka scroll sosmed kayak gitu ya Mbak ya. Oke, lalu banyak? Hampir sama dengan Mbak Alina. Gimana tuh? Tidak bisa membagi waktu antara belajar dengan bermain. HP? Iya. Oke, lalu Mbak Ibu? Kalau saya telat mengumpulkan tugas kepada guru, Mengumpulkan tugasnya selalu terlambat atau gimana Mbak? terlalu terlambat. Oh, selalu terlambat, oke. Kalau Mas Gilang gimana? Kalau saya sama kayak Mbak Laras, Oh. dia sering terlambat mengumpulkan tugas. Oke, jadi sama-sama sering terlambat mengumpulkan tugas ya, oke. Kalau Mas Arya gimana? Seringnya menunda-nunda tugas dari guru. Oke. Nah, dari permasalahan kalian nih, menurut kalian siapa nih yang permasalahannya harus segera diatasi atau kita bantu untuk bisa menemukan solusinya? Siapa? Oke, Mbak Nafi. Gimana Mbak Nafi? Bersedia untuk masalahnya kita ulik atau kita bahas dalam konseling kelompok ini? Bersedia. Oke, bersedia. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Misalkan Ibu memiliki skala 1 sampai 10. Misalkan dalam skala 1 ini masalahnya tidak mengganggu Mbak Nafi, tidak berdampak buruk pada Mbak Nafi, jadi kayak biasa-biasa aja, atau di angka 10 yang sangat berat sampai mengganggu Mbak Nafi, sampai itu sudah sangat berat gitu. Menurut Mbak Nafi 1 sampai 10 berapa nih? 10 ya, karena berdampak pada nilai tadi. Oke, berarti Mbak Nafi memilih angka 10 karena memang sangat berdampak dan juga mengganggu Mbak Nafi ya. Oke, nah selanjutnya Ibu mau tanya nih, selain waktu-waktu seperti apa sih yang Mbak Novi rasakan dimana Mbak Novi ini tuh tidak sulit mengerjakan tugas atau nggak menunda-nunda tugas kayak gitu? Biasanya kalau begitu tuh di sekolahan. Berarti bareng-bareng teman-teman kayak gitu. Oke, ada lagi waktu lain misalkan mungkin dibantu oleh kakak Mbak Novi atau Mbak Novi punya kakak nggak? Punya. Ya, biasanya dibantu juga? Enggak. Oh enggak, jadi Mbak Nafi kerjain sendiri ya gitu. Oke. Nah kalau dari teman-teman nih, biasanya kalau misalkan mengalami permasalahan seperti itu, biasanya kalian tuh punya cara atau trik kayak apa ya nih, kayak biar nggak telat kumpul tugas, atau misalkan Mbaknya ini misal kecanduan scroll sosmed gitu, biasanya gimana nih? Kalau dari Mas Arya biasanya gimana? Biasanya kalau gimana ya, kalau mau ngerjain tugas mending habis dikasih tugas mending langsung dikerjain gitu. Jadi tidak terus terlalu menumpuk gitu tugasnya. Oke, berarti langsung dicicil-cicil gitu ya Mas ya? Oke. Kalau Mas Gilang gimana? Ya, kayak seperti Mas Arya, kayak gitu. Langsung berarti kalau udah dikasih kalau tugas? dikasih tugas langsung dikerjakan. Oke. Kalau Mbak Laras gimana? Mending kerja kelompok aja ya Kak. Oke, kerja kelompok aja. Kalau Mbak Ini gimana? Langsung dikerjain aja setelah dapat tugasnya. Oke, berarti hampir sama kayak Mas Arya sama Mas Gilang juga ya. Terus Mbak Laras gimana? Saya juga sama kayak Mas Arya. Oh iya, jadi teman-teman lain ini punya punya pengalaman lain nih, kayak misalkan kalau udah dikasih tugas langsung dikerjain gitu. Nah kalau menurut Mbak Fia ini udah berapa lama sih masalah tersebut tuh terjadi sama Mbak Fia? Selama masa SMK ini mungkin. Jadi mungkin SMK ini banyak tugasnya gitu ya. Oke, nah selanjutnya nih Ibu mau mengajak kalian tuh bicara tentang sesuatu yang agak aneh nih. Misalkan nih Mbak Fia nih menemukan tongkat ajaib misalkan, terus bisa mengabulkan keinginannya Mbak Fia. Misalkan dikasih 3 permintaan gitu, Mbak Fia mau meminta apa nih biar bisa menangani permasalahannya Mbak Fia gitu? Minta tugasnya dibenarin. Oh, minta tugas ya. Oke, terus lalu apa lagi? Lebih ada semangat buat ngerjain tugas mungkin. Lalu? Bisa membagi waktu. Oke, berarti mau minta ke tongkat ajaib itu biar bisa membagi waktu, biar bisa mengerjakan tugas, kayak gitu ya. Nah tadi kan teman-teman juga udah ya mengutarakan pendapatnya nih. Menurut Mbak Fia nih, yang mau dilakuin dari pendapatnya teman-teman ini apa nih? Ya seperti yang disampaikan teman-teman, mungkin saya tidak akan menunda-nunda pekerjaan itu dan langsung mengerjakan jika sudah diberi, langsung dikerjakan.
Oke, berarti kalau udah dikasih kan ibu bapak guru langsung dikerjain sedikit-sedikit ya, biar nggak ditunda-tunda lagi atau mungkin nanti bisa berdampak nilainya buruk di sekolah ya. Oke. Nah lalu kapan nih Mbak Via mau ngelakuinnya nih? Dalam waktu dekat ini mungkin saya akan melakukannya. Dalam waktu dekatnya tuh bisa kapan? Besok atau nanti malam atau gimana? Besok. Besok, oke. Begitu misal kalau besok langsung dikasih tugas sama ibu gurunya langsung dikerjain ya, oke. Nah terus nih, dalam permasalahannya Mbak Via nih, misalkan dalam Mbak Via ini nanti udah dikasih tugas sama guru langsung dikerjain, tapi ada hambatannya nih, misalkan entah itu mati lampu atau disuruh ibu kemana atau mungkin ada hambatan-hambatan lainnya, nanti Mbak Via itu akan gimana nih untuk mempertahankan solusi-solusi itu? Mungkin saya akan ke rumah teman untuk mengerjakan tugas secara berkelompok. Oke, berarti kalau misalkan ada tugas dari guru lalu ada hambatannya, Mbak Via akan cari jalan baru lain, kayak misalkan ngajak teman yang lain, kayak gitu ya Mbak Via ya. Oke. Nah dari teman-teman nih ada masukan nggak buat Mbak Via dari permasalahannya Mbak Via nih? Saya Bu. Oke, boleh Mas Akhirnya? Oke, mungkin mencari suasana baru seperti ke kafe atau ke perpus atau ke rumah teman biar dibantu sama temennya gitu. Oke, gimana Mbak Novi? Kalau untuk ke rumah teman mungkin sudah saya lakukan, tapi kalau ke kafe sama perpus belum saya coba. Oke, tapi habis ini mau dicoba ya Mbak Novi ya. Oke, ada lagi yang mau berpendapat? Oke, boleh Mbak Via gimana? Mengingat tujuan atau motivasi awal masuk sekolah. Oke, nah pendapatnya Mbak Via tadi untuk kita tuh mengingat kembali nih tujuan kita masuk sekolah seperti apa. Terus juga jangan lupa untuk mengingat orang tua ya kalau kita males-malesan belajar gitu kan juga berdampak ya buat Mbak Novi ya gitu. Gimana nih Mbak Novi tanggapannya? Boleh nanti bisa saya coba saran dari dia. Oke, jadi nanti Mbak Novi akan melakukan dalam waktu dekat ya, misalkan besok gitu ya Mbak Novi ya. Oke, nah teman-teman nih kita sudah membantu untuk berpendapat mengenai permasalahannya Mbak Novi nih, dan juga Mbak Novi ini sudah mendapatkan insight baru atau mendapatkan pandangan-pandangan baru mengenai permasalahannya. Nah dari Mbak Novi sendiri nih, tadi kan angka kerentanan masalah atau apa ya? Masalah yang Mbak Novi rasakan kan beratnya kan di angka 10 nih. Nah setelah mengikuti layanan konseling kelompok ini, sekarang Mbak Novi di angka berapa? Mungkin 3. Oh sudah mulai turun banyak ya Mbak ya. Oke, tepuk tangan dong Mbak Novi. Dan semoga Mbak Novi nanti bisa menjalankan solusi-solusi baru yang datang dari teman-teman juga ya Mbak Novi. Nah Ibu mau tanya nih, gimana nih perasaan kalian setelah mengikuti layanan konseling kelompok sama Ibu? Dari Mbak Laras dulu. Menurut asik, seru, menyenangkan. Oke, lalu dari Mbak Via? Ya sama menyenangkan, dapat wawasan baru, ilmu baru. Oke, dari Mbak Agina gimana? Sama seperti Mbak Tia juga. Oke, membawa wawasan baru menyenangkan gitu ya. Kalau dari Mbak Novi gimana? Saya bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang saya hadapi di bimbingan konseling. Oke, lalu dari Mas Arya gimana? Kalau mungkin seru mengasihkan dan patut untuk dicoba ini. Oke, jadi solusinya untuk coba ya. Kalau dari Mas Gilang gimana? Ya seperti Mas Arya. Gimana tuh? Ya asik. Masih juga dapat pemahaman Ya. baru juga ya. Oke teman-teman. Nah setelah kita melakukan konseling kelompok ini, langkah-langkah apa yang akan kalian lakukan ke depannya untuk bisa mengentaskan masalah-masalah kalian ke depannya nih? Gimana? Dari Mbak Fia dulu, Mbak Fia dulu gimana? Mungkin bisa mencari suasana baru, belajar sama teman, kelompokan. Udah, Oke, lalu ada Mbak Arina gimana? sama seperti Mbak Fili juga mencari suasana baru. Oke, kalau Mas Arya gimana nih? Mungkin mencari suasana baru itu bagus sih, karena untuk bagus coba juga sih. Mungkin jawaban saya juga sama. Oke, kalau Mas Gila? Ya sama seperti Mas Arya. Oke, ini sama semua ya ternyata. Lalu dari Mbak Laras? Saya lebih ke belajar bersama teman ya, biar kerjaan itu selesai. Oke, jadi teman-teman udah punya langkah-langkah kecil yang kedepannya untuk bisa dilakuin nih untuk mengentaskan permasalahan kalian mengenai manajemen waktu. Dan ibu rasa ini kalian tuh lebih signifikannya tuh ke manajemen waktu untuk belajar ya teman-teman. Jadi belajarnya masih sangat-sangat belum di manajemen dengan baik ya. Oke, nah
karena ini sudah hampir 30 menit. Terus juga kita sudah melakukan diskusi dan juga berpendapat satu sama lain mengenai permasalahannya Mbak Novia juga ya, dan juga Mbak Novia sudah memiliki pandangan baru mengenai apa yang akan dilakukan nantinya setelah sudah mengikuti layanan konseling ini. Nah di sini Ibu ucapkan terima kasih karena telah bersedia hadir dalam konseling kelompok yang Ibu fasilitasi hari ini, dan juga Ibu berterima kasih juga karena teman-teman di sini sangat antusias dan juga aktif dalam berpendapat. Nah untuk selanjutnya Ibu akan mengirimkan link Google Form mengenai lembar evaluasi yang akan Ibu gunakan sebagai evaluasi dari Ibu sebagai guru BK dalam memberikan layanan bimbingan konseling khususnya dalam konseling kelompok. Sebelum Ibu tutup layanan konseling kelompok pada siang hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Boleh Mas Arya untuk memandu berdoa pada siang hari ini. Sebelum mengakhiri kegiatan bidang konseling pada siang hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Habis ini bisa melanjutkan aktivitas kalian kembali, dan juga hati-hati di jalan. Nanti kalau mau langsung pulang, salah dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.